Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, di penghujung bulan Syawal 1444 Hijriah kita melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita yang harusnya besok Kamis, besok lusa. Namun karena Kamis kita akan menghadapi libur nasional, jadi kita majukan ke hari Selasa ini. Insya Allah di dalam bulan-bulan berikutnya kita akan tetap pada jadwal Kamis ketiga ya. Kamis kedua apa ketiga? Kedua ya? Ketiga? Ketiga ya, Kamis ketiga. Supaya nanti teratur, maksudnya jangan sampai nanti yang ingin ikut bingung, nih yang benar mana nih, Selasa apa Kamis? Yang benar Kamis, tetap di hari Kamis. Kamis ketiga. Ketiga ya, baik, Kamis ketiga. Ini hanya pengecualian saja hari ini karena ada libur di hari Kamis ketiga itu. Kita melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah, kehidupan Rasulullah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita masuk kepada bab masuk Islamnya Zaid bin Harithah. Islamu Zaid bin Harithah thaniyan, ya, orang yang kedua masuk Islam. Disebutkan di dalam Ibnu Ishaq. Qala Ibnu Ishaq thumma aslama Zaidu ibnu Harithah bin Shurahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Imri, ya, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana awwala dzakarin aslama. Ketika masuknya Zaid bin Harithah itu statusnya masih maula Rasulullah, dia masih budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertama kalinya seorang laki-laki awwala dzakarin aslama yang masuk Islam. Disebut thaniyan karena ada yang mendahuluinya lebih awal, yaitu Bunda Khadijah yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa shalla ba'da Ali bin Abi Thalib, dan dia salat bersama dengan Ali bin Abi Thalib di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib juga sudah kita pernah bahas juga di dalam pertemuan sebelum Ramadan. Nah, kisahnya bagaimana Zaid ini menjadi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hakim ibnu Hizam ibnu Khuwailidin qadima minasyam bi Raqiq. Jadi ada seorang yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Ini berarti keponakannya Bunda Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid baru pulang dari negeri Syam dan membawa beberapa budak. Dan di dalam budak-budak itu fihim Zaidu ibnu Harithah. Wasifun, masih kecil dia, masih pra pubertas ya. Wasif bahasa Arab artinya belum akil balik. Fadakhalat alaihi ammatuhu, kemudian mendatangi Hakim bin Hizam ini bibinya, yaitu Khadijah bintu Khuwailidin. Wa hiya yauma idzin, pada masa itu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah menikah dengan Nabi, tapi Rasulullah belum diangkat sebagai rasul. Karena nanti kenabian Rasulullah dimulai sekitar usia 40 tahun. Faqala laha, kemudian Hakim bin Hizam berkata kepada bibinya, jadi satu kebiasaan orang Arab itu saling menghadiahi. Sampai-sampai salah satu di antara tradisi Arab itu menjadi sunnah Nabi, yaitu tahaddu tahabbu. Rasulullah di dalam salah satu ungkapannya, salah satu anjurannya yang menjadi sunnahnya adalah sesama muslim itu harus tahaddu tahabbu, harus saling memberi hadiah supaya muncul rasa cinta kasih ya.
Jadi kalau kita memberi hadiah itu adalah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu orang Arab sebelum Rasulullah diangkat sebagai Nabi juga biasa memberikan hadiah-hadiah kepada keluarganya. Faqala laha, berkata Hakim kepada Bunda Khadijah ketika dikunjungi, dia baru pulang dari Syam. Orang Quraisy sering berdagang ya, karena mereka itu jago dagang memang. Kehidupannya dari berdagang fisyita was saif ya, di musim panas dan dingin. Nah, kalau berangkat pulang dari Syam berarti musim panas. Nah, ketika dia sampai di kota Mekah ya, bawa budak-budak yang banyak yang dia beli. Di dalam salah satu riwayat, di budak-budak ini ada yang dibeli sebenarnya di luar kota Mekah. Orang Mekah ini punya pasar Ukas. Nah, di pasar itu dijual budak-budak. Jadi ada juga yang meriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam pulang dengan banyak harta, kemudian dia belanja. Nah, belanjanya di pasar Ukas, baru dibawa ke kota Mekah. Tapi kalau dari Ibnu Ishaq, ini belanjanya dibawanya dari Syam. Wallahu a'lam. Nah, ketika Bunda Khadijah mendatangi Hakim bin Hizam, faqala laha, berkata dia kepada bibinya, ikhtari ya. Khotaro itu artinya memilih. Ikhtari berarti fi'il amr, kepada seorang perempuan muannats ya, maka pilihlah. Ikhtari ya ammah ay haula'il ghilman, pilihlah mana yang kau sukai dari anak-anak ini ya, anak-anak budak yang dibeli masih usia muda. Biasanya dibeli usia muda supaya ininya kan dulu dianggap properti, dianggap hak milik. Jadi dibeli yang muda supaya usianya panjang. Kalau yang sudah tua-tua, tidak lama kemudian meninggal atau sakit mungkin. Jadi dibelinya itu dicarinya biasanya yang muda-muda. Kecuali ada kebutuhan sangat mendesak, misalnya untuk perlu sesuatu, maka dicari yang sudah dewasa. Tapi jarang, biasanya dibeli dari anak-anak. Jadi perbudakan itu bukanlah seperti perbudakan yang mungkin kita bayangkan. Jadi mereka itu dari kecil ya dirawat layaknya seorang anak. Dan dia tidak kenal siapa lagi kecuali tuannya itulah. Kalau suatu saat dia dibebaskan, banyak para budak ini tidak mau pisah dari tuannya. Tidak mau pisah dari tuannya karena nggak kenal orang lain. Sudah merasa lebih tenang, lebih dekat dengan majikannya itu. Dan itu banyak. Sampai dengan masuknya Islam, banyak budak yang walaupun sudah dibebaskan, seperti budaknya Umar itu kan jadi ulama nantinya. Salah seorang budaknya Umar, tapi tetap saja dia merasa bagian dari rumah tangga Umar bin Khattab. Jadi disuruh milih mana saja yang engkau mau ya, haula'il ghilmani syi'ti ya, syi'ti karena berbicara kepada perempuan yang kau inginkan, fahuwa laki, maka otomatis saya berikan kepadamu ya. Jadi siapa saja. Fakhtarat Zaidan, maka yang dipilih, fakhtarat berarti yang memilih adalah Bunda Khadijah, makanya muannasnya ta'nya dimatikan ya, disukunkan. Fakhtarat Zaidan, Zaidan berarti yang dipilih, bukan Zaid yang milih. Fa akhadathu, kemudian diambil. Jadi dipilih oleh Bunda Khadijah yaitu Zaid di antara anak-anak yang ada tadi, dan kemudian dibawa pulang. Nah, ketika sampai di rumah, fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang dibawa pulang, indaha, yang dibawa pulang oleh Bunda Khadijah. Fastauhabahu minha, maka Rasulullah mengusulkan, bagaimana kalau dia bantu saya saja ya, karena budaknya Bunda Khadijah itu banyak, bukan cuma satu, sudah punya banyak budak. Jadi kata Rasulullah sebelum jadi Nabi ini, pengucapannya demi penghormatan saja di dalam hadis ini, bagaimana kau belikan kepadaku. Fawahabathu lahu, kemudian diserahkan, dihadiahkan kepada Nabi. Fa'ataqahu, kemudian suatu saat yang akan lama lagi dibebaskan oleh Rasulullah ya. Watabbannahu, dan kemudian diadopsi. Wadhalika qabla an yuha ilaihi, yaitu hal terjadi sebelum kenabian, sebelum ada turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kisahnya, sederhananya begitu. Tetapi karena kita menggunakan kitab Ar-Raudul Unuf, yaitu syarah dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, maka ada keterangan di bawahnya itu penjelasan.
Imam Abdurrahman Al-Khasami As-Suhaili ini seorang ulama dari Andalusia. Dari Andalus dia bepergian sampai ke wilayah Timur Tengah itu, Baghdad. Di situ beliau belajar dan menuliskan kitab. Jadi banyak yang dia kumpulkan. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Biasanya kalau penjelasan syarah itu disebut faslun, bab penjelasan bagian ini. Wa dzakara hadits Zaid bin Harithah. Ya, dan aku mengenal atau sudah disampaikan kepadaku hadis tentang Zaid bin Harithah ini. Dan aku menyampaikan bahwa warufi'a nasabuhu ila kalbi. Sesungguhnya nasab dia itu bersambung kepada suku Kalb. Ya, terkenal itu. Dan ayahnya bernama Harithah. Kemudian wa ummu Zaidin Su'da bintu Tha'labah. Dan ibunya bernama Su'da. Jadi ayahnya Harithah, ibunya Su'da. Dari mana? Dari Banu Ma'in, min Bani Ma'in. Dari suku kabilah Tayy. Ya. Wa kanat qad kharajat bi Zaidin. Ketika ibunya sedang berkeluar, sedang berjalan, sedang ziarah atau lagi berkunjung, lituzirahu ahlaha, sedang berziarah. Ziarah itu kalau dalam bahasa Arab artinya mengunjungi. Kalau kita ziarah ini maknanya sempit. Ziarah, mau kemana? Ziarah. Langsung bayangannya kuburan. Seolah-olah ziarah itu hanya ke kuburan, hanya ke orang mati. Padahal ziarah ini zaro, ya. Zaro, yazuru, mengunjungi. Jadi sebenarnya kalau kita ke kuburan juga mau nyebutnya ziarah juga boleh. Jadi kunjungan itu. Karena kita menghargai orang yang sudah meninggal itu tempat dia matinya itu, walaupun tentu arwahnya Allah tentukan di tempat yang lain yang Allah kumpulkan, tapi kita mengunjungi di situ sebagai satu bentuk penghormatan kepada yang sudah meninggal, sekaligus mendoakannya, sekaligus sebenarnya untuk mengambil yang paling penting dalam ziarah kubur itu, kata Nabi, adalah dzikrul maut. Nah, itu yang paling utama, dzikrul maut. Karena manusia ini kalau tidak mengunjungi tempat-tempat tempat di mana orang sudah meninggal, dia suka lupa bahwa dia seolah-olah dia nggak bakal mati gitu. Jadi ketika kita melihat kuburan, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah agar kita ingat kematian. Karena kematian itu adalah yang paling penting. Zikir yang paling utama setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah zikrul maut, mengingat kematian. Karena orang kalau sudah ingat mati biasanya tidak macam-macam. Dia kerja dengan baik, dia tidak korupsi dan sebagainya. Jadi sekali waktu disebutkan wa kanat qad kharajat bi Zaidin lituzirahu ahlaha, dibawa sama ibunya masih kecil dia untuk ziarah ke keluarga-keluarganya di luar. Fa asabathu khailun min Banil Qain. Dalam perjalanan rombongan itu dijebak oleh segerombolan orang dari suku Al-Qain. Ya. Faba'uhu bisuki Hubasyatah. Ibunya lolos, tapi anaknya berhasil direbut, sehingga jadilah anak ini tawanan. Maka dijuallah dia di pasar Habasyah atau Hubasyah. Wa huwa min aswaqil Arab, salah satu di antara pasar-pasarnya orang Arab. Wa Zaidun yauma idzin, dan Zaid pada waktu itu ibnu thamaniyati a'wam. Usianya baru 8 tahun kurang lebih. Si kecil kan 8 tahun itu. Ada punya anak yang masih kecil 8 tahun di rumah, nah, sekecil itulah kurang lebih. Atau ponakan mungkin, masih kecil sekali. Ya. Nah, ketika hilang tentu saja atau dirampas, ya ayahnya sedihnya bukan main, sehingga ayahnya mencari. Ayahnya dan pamannya mencari dia. Bagaimana pencarian itu, apakah membuahkan hasil? Fabalagha abahu qauluhu faja'a huwa wa ammuhu Ka'ab. Sampai kepada berita bahwa ada informasi tentang orang menyerupai anaknya, dan dia kemudian mendatanginya bersama pamannya Zaid, yaitu Ka'ab. Jadi dua orang yang datang itu Harithah dan Ka'ab. Hatta qafa ala Rasulillah bi Makkah, sampai menemui Nabi, belum jadi nabi, ya, waktu itu di Makkah, di kota Mekah. Wa dzalika qabla al-Islam. Waktu itu Rasulullah belum diangkat sebagai nabi.
Faqala lahu, keduanya berkata kepada Nabi, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad aja biar enggak bingung ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum jadi nabi. Ya ibna Abdul Muttalib, wahai anak Abdul Muttalib. Rasulullah anaknya siapa? Abdullah. Kok dipanggilnya ya ibna Abdul Muttalib? Abdul Muttalib siapanya Rasul? Kakek paman Abu Thalib. Abdul Muttalib kakeknya, ayah dari Abdullah. Tapi karena Abdullah itu tidak pernah ketemu Nabi, Rasulullah ketika lahir Abdullah sudah meninggal dunia. Ayah Rasulullah itu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya orang mengidentikannya, orang Arab punya kebiasaan, kalau anak lahir nggak ketemu bapaknya, maka dia disebut anak kakeknya, kalau kakeknya masih hidup. Makanya tidak salah ini disebut ya ibna Abdul Muttalib, wahai anaknya Abdul Muttalib. Sebenarnya itu anak kakek kan kalau kita nyebut, nggak mungkin kan? Nah, tapi itu kebiasaan, kita harus tahu. Bukan salah, bukan error. Panggilnya begitu. Karena kalau masih ingat dulu beberapa bulan yang lalu kita bahas tentang kelahiran Nabi SAW. Itu setelah lahir kan langsung diberikan kepada kakeknya, diberi nama. Nah, nama itu adalah Muhammad. Kemudian ditanya lagi atau disambut lagi ya atau dipanggil lagi ya ibna sayyidi qaumihi, wahai anak dari pemimpin umat ini. Antum jiranullah, kami tahu engkau adalah tetangganya Allah. Kenapa disebut tetangga Allah? Kenapa Nabi dipanggil, Muhammad SAW dipanggil jiranullah? Karena rumah Nabi itu berada di barisan terdekat dengan Ka'bah. Jadi orang yang rumahnya itu menghadap ke Ka'bah dan tidak ada rumah lagi di depannya, berarti kalau rumah menghadap Ka'bah, nggak ada lagi rumah di depannya kecuali Ka'bah, itu berarti depan tempat tawaf. Jadi dulu di tempat tawaf itu, tapi jangan bayangkan Masjidil Haram ya, masjidnya nggak ada, belum ada dulu. Jadi Ka'bah saja bayangkan, terus ada tempat tawaf. Nah banyak rumah orang Arab dulu menghadap ke situ. Itu rumah yang paling mahal, rumah yang di depannya tidak ada rumah lagi kecuali Ka'bah. Nah itu adalah coupling, itu disebut jiranullah. Ibaratnya kalau di sini segitiga emas lah itu, tidak ada yang bisa belinya itu. Harus keturunan itu. Anda punya uang banyak juga nggak bakal bisa beli properti di situ. Kira-kira gitulah gampang. Jadi betul berarti Harithah dan Ka'ab ini, ayah dan pamannya pamannya Zaid ini tahu siapa Nabi, tahu betapa mulianya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia sudah melakukan riset di belakangnya. Nggak salah panggil dia, wahai anaknya Abdul Muttalib, wahai anak dari pemimpin umat, wahai orang yang rumahnya tergolong mahal, kira-kira kalau di Indonesia kan, wahai yang rumahnya berhadapan langsung dengan Ka'bah. Kalau di Indonesia kan river view, depannya kali, mountain view, rumah di depannya gunung. Kalau di depannya rumah orang lain, klaster. Kalau jiranullah berarti di depannya gak ada rumah lain kecuali Ka'bah. Dahsyat nggak? Buka pintu langsung Ka'bah. Kita antum jiranullah, kata mereka. Kemudian disambut lagi watakufu, ini harusnya salah ketik, bisa-bisanya karena fakuna nggak ada. Watakufunal ani, orang yang biasa menyelesaikan hajat orang, jadi yang biasa bantu orang. Wa tut'imunal ja'i, orang yang biasa ngasih makan orang lapar. Wah, luar biasa ya. Panggilannya itu luar biasa. Jadi dia puji dulu Rasulullah itu. Baru ketemu, tujuannya mau ngapain tadi? Mau ngambil anaknya kan? Anaknya ada di situ. Entah bagaimana dia bisa menelusuri bahwa anaknya dijual ke sini, dijual ke sini, dijual ke sini sampai ke tangan Muhammad. Maka dipuji dulu. Namanya kita mau minta sesuatu kan, puji dulu. Sudah pujian-pujian tadi semua, qad ji'nakum fibnina abdik. Kami datang ke sini karena ada anak kami yang sekarang statusnya jadi abdika. Statusnya budakmu. Nah, itu sudah bicara tentang hajat dari keperluan kedatangan. Lituhsina ilaina fi fidaihi,
hendaklah kau berkenan memberikan kepada kami kesempatan untuk, bahasa Indonesia itu bertele-tele untuk menjelaskan kalimat pendek ini. Hendaklah engkau berbaik hati memberikan kepada kami kesempatan fida, ngasih uang tebusan. Pada kalimatnya sederhana, lituhsina ilaina fi fidaihi. Hendaklah engkau berkenan berbaik hati melepaskan anak itu dengan dengan menerima al-fida. Fidaihi, tebusannya. Jadi bapaknya bawa duit itu ke sana. Loh, kok kenapa harus bawa duit? Itu kan anak-anak sendiri. Nah, dulu belum ada pembuktian dengan tes DNA. Jadi kalau kita mengaku ini anak saya, tapi statusnya budak, berarti harus ditebus, walaupun anak sendiri. Itu aturan mainnya zaman itu. Apa jawaban Rasulullah kepada kedua orang ini? Yang satu ayah, yang satunya paman dari Harisah, Zaid. Kata Nabi, au ghairu kadzalik, au ghairu dzalik. Ada enggak yang lain dari itu? Bisa enggak? Maksudnya kata Nabi, boleh enggak saya berikan sesuatu yang lain? Atau bisa enggak dengan cara yang lain ditebusnya? Faqala, mereka berdua berkata, wa ma huwa, apa itu? Bagaimana caranya, wahai Muhammad? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad berkata, ud'uhu wa ukhayyiruhu. Akan aku panggilkan Zaid, nanti aku suruh dia memilih saja. Fa in ikhtarakuma fadzaka. Kalau dia memilih kalian berdua, fadzaka. Ya udah, bebas dia langsung. Wa in ikhtarani, kalau dia memilih aku, fallahi ma ana billadzi akhtaru ala man ikhtarani ahadan. Kalau dia memilih aku, maka saya pun bersedia menerima pilihan dia. Jadi Rasulullah tidak tertarik kepada uang tebusan. Kata Nabi, gini aja, kita bikin ini aja, apa namanya, kita selesaikan dengan baiklah. Gimana caranya? Kata dia, kalau saya panggil dia, saya suruh temui kalian berdua. Kalau dia memilih untuk pulang bersamamu, ya sudah, pulanglah. Silakan pulang tanpa harus ada fida, tanpa harus ada tebusan. Tapi konsekuensinya, kalau dia memilih aku, maka aku senang dipilih dia. Aku tidak berkeberatan untuk memilihnya. Artinya secara halus Rasulullah mengatakan, kalau Zaid nanti memilih saya, sudah, kau pulanglah. Berarti memang dia ada di sini tanpa tekanan, tanpa paksaan. Wah, senanglah. Faqala lahu qad zitta 'ala nasfi. Kata dia, sungguh engkau Muhammad sudah lebih dari adil, gitu kira-kira bahasanya itu. Sungguh engkau sudah menambahkan kebaikan bangsamu, kira-kira begitu. Fada'ahu Rasulullah SAW, dipanggillah Zaid tadi oleh Nabi. Falamma ja'a, ketika dia datang, qala man hadani, siapa dua orang ini, kata Rasulullah. Faqala hadza abi, yang ini bapak saya. Wa hadza ammi, yang ini paman saya. Oh, betul, berarti bukan penipu. Kan kadang-kadang orang datang ke rumah ngaku-ngaku kan, ternyata bukan saya. Jadi benar kata Rasulullah, benar ini. Ini bapakmu, benar, benar. Ini pamannya, benar. Baiklah, kata Nabi. Qad khayyartuka, saya berikan kau pilihan. In syi'ta, kalau kau ingin. Zahabta, engkau berangkat, pergi ma'ahuma, bersama mereka berdua, silahkan, kata Nabi. Wa in syi'ta, kalau engkau lebih suka memilih, aqamta, engkau tinggal ma'i, bersamaku, boleh juga. Jadi kasih pilihan Zaid. Ada yang tahu nggak pilihan Zaid apa? Bersama Muhammad. Berarti tinggal bersama Muhammad ini lebih enak daripada yang dia tahu dulu pernah tinggal sama bapaknya. Sedih juga kalau kita berada dalam posisi bapaknya. Iya kan? Anak kita ditangkap orang, terus kita datangi rumahnya. Nah, mau ditebus pula, yang punya rumah nggak usah ditebus deh. Kalau dia mau pulang samamu, saya lepas. Ternyata anaknya itu nggak milih kita. Gimana perasaannya? Coba saya tanya. Berarti anakmu memilih orang lain. Gimana perasaannya? Kan nggak enak kan? Nah, Rasulullah juga mengetahui tentang itu. Nah, kita lihat dulu. Faqala, kemudian berkata Zaid bin Harisah, bal uqimu ma'ak. Bal itu dalam bahasa Arab artinya tentu saja, bukan pilihan.
Oh tentu saja, ibaratnya kita mau makan kebuli nggak? Bal. Oh ya tentu saja. Mau diajak umroh nggak? Bal jawabannya. Jangan naam. Naam itu kayak masih menganggap antara mau dengan enggak sebenarnya, walaupun sudah bilang iya. Tapi kalau bal tentu saja. Of course, itu bahasa Inggris. Tentu saja kata Zaid. Bal ukimu ma'ak, ukimu, saya mau tinggal bersamamu. Kaget orang tuanya, pamannya dan orang tuanya. Ternyata Zaid memilih untuk tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu abuhu, bapaknya berkata kepada dia, "Ya Zaid, atakhtarul ubudiyata? Apakah kau lebih memilih ubudiyah, perbudakan?" Ubudiyah itu sebelum datangnya Islam, maksudnya penghambaan seseorang kepada orang lain, budak. Ya. Jadi kata bapaknya kaget, "Zaid, kau menerima perbudakan alal hurriyati, di atas kemerdekaan, wa ala abika, kau bisa pulang bersama bapakmu," yang bapaknya lagi ngomong begitu, "wa ummika, kau bisa ketemu dengan ibumu, wa baladika, kembali ke kampungmu, wa qaumika, bersama kaummu." Kaget, ayahnya kaget, kenapa Zaid ini tidak mau pulang? Ayahnya juga terkunci posisinya, karena aslinya ayahnya itu mau tebus. Kalau tebus kan transaksional, berarti kan segitu ada uangnya dikasihkan, maka barangnya, orangnya diserahkan. Tapi kata Nabi, nggak usahlah dengan uang, kita pakai cara yang bagus saja. Apa itu caranya? Kita suruh dia milih saja. Sekarang setelah dipilih ternyata nggak pulang, uang seperti tidak ada manfaatnya. Kan lebih baik kita ditolak karena harganya kurang, berarti bisa cari duit lagi untuk beli kan, daripada duit nggak mempan. Duitnya nggak mempan. Ya kalau kata orang misalnya kita mau beli barang, oh kurang duitnya, kan kita punya target kan, nabung lagi beli kan nanti kan. Tapi kalau duitnya itu nggak mempan gimana? Nggak cukup, nggak ada cukupnya. Begitulah perasaan ayahnya Zaid, yaitu Harisah. Apa jawaban Zaid? Faqala inni qad ra'aitu, sungguh aku punya pandangan. Aku punya pandangan. Mana tadi? Inni qad ra'aitu min. Nah, sungguh aku berpandangan bahwa min hadar rajul, bahwa laki-laki ini, Nabi Muhammad ini, syai'an, satu hal yang luar biasa yang tak bisa saya jelaskan. Jadi Zaid mengatakan, saya itu nggak mau berpisah sama dia. Wa ma'ana billadzi ufariqu abadan. Kata dia menjelaskan kepada ayahnya, saya tuh melihat orang ini Muhammad ini, melihat bahwa Muhammad ini luar biasa. Saya tidak mau berpisah daripada dia, nggak mau berpisah dari dia. Nah, ayahnya tentu saja kecewa. Kok bisa seorang anak kandung memilih orang lain? Nah, sebelum kita lanjutkan, inilah salah satu bukti kemuliaan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu sedemikian mulianya sehingga orang yang tidak ada pertalian nasab, tidak punya hubungan kekeluargaan saja, tertarik dengannya, ingin menjadi bagian dari rumah tangganya. Ya. Coba bandingkan dengan orang yang anaknya saja tidak mau tinggal sama dia. Ekstrim itu, pemandangan ekstrim. Kan ada anak-anak muda sekarang mewawancarai, wah nggak betah di rumah, orang tuanya nggak cool, nggak inilah, yang dia kurang suka sama orang tua. Dibandingkan dengan Rasulullah ini, bukan anak, bukan siapa, statusnya budak, tapi senang. Itulah bukti. Kalau ada orang bertanya tentang apa buktinya Muhammad itu sebelum jadi nabi akhlaknya sudah mulia, ini salah satunya. Dipilih oleh orang yang nggak punya pertalian darah, tapi orang itu memilih bahkan lebih baik bersama Rasulullah, bersama Nabi. Belum jadi Nabi, kalau sudah jadi Nabi wajar juga. Kalau Rasulullah itu sudah turun wahyu, orang tuh berbondong-bondong ingin berkhidmat kepada Nabi, ingin ikut Rasulullah, itu wajar sudah jadi Nabi. Ini belum jadi Nabi, belum ada wahyu.
Itulah bukti juga bahwa sebelum kenabian Rasulullah itu sudah mulia. Jadi bukan mendadak bagus setelah turun wahyu, bukan. Rasulullah itu sudah baik, sudah soleh, akhlaknya sudah bagus sebelum wahyu turun. Setelah wahyu turun makin. Nah, Rasulullah SAW mengamati kejadian ini. Di satu sisi ada ayahnya yang gak bisa berbuat apa-apa, sedih pasti. Di satu sisi ada Zaid yang begitu senang dengan Rasulullah. Ini kan dilema. Kalau Rasulullah memenuhi kebutuhan ayahnya, berarti memaksa Zaid pulang, kira-kira Zaid tertekan nggak? Tertekan, terpisah dari orang yang dia cintai. Atau sebaliknya Rasulullah diam saja, bapaknya dan pamannya ini pulang ke kampung pasti dengan perasaan yang hancur. Kenapa? Gimana jelaskan ke ibunya? Anakmu memilih Muhammad daripada kita. Itu hancur juga perasaan ibunya pasti. Maka Rasulullah fa'inda dzalika, dalam kondisi seperti ini, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, mengambil tangan Zaid. Artinya menuntun. Kalau ngambil tangan itu maksudnya nuntun. Wa qama bihi ilal mala'i min Quraisy, membawa Zaid, menuntun Zaid ke hadapan orang-orang Quraisy. Jadi ternyata di depan rumah Nabi sudah mulai ramai orang. Karena berita cepat menyebar bahwa ada orang mendatangi Muhammad mau nebus anaknya, ternyata Muhammad mau nyerahkannya saja. Itu jadi gempar. Baru kali ini ada orang budak memilih nggak lepas. Padahal bapaknya ada di situ. Takjub orang-orang Quraisy. Ya, takjub. Jadi sudah ramai, maka Rasulullah kebetulan nih orang Quraisy lagi ramai kan, dibawalah ke depan orang-orang Quraisy ini. Faqala Nabi Muhammad SAW berkata, ishadu, jadilah kalian saksi, anna hadha, bahwa Zaid ini ibni, sekarang saya angkat jadi anakku, warithan, dia akan mendapatkan warisan, wa mauruthan, dan saya akan mewariskan. Luar biasa itu, satu revolusi sosial, bahwa ada budak dibebaskan terus diangkat jadi anak, 2 level naiknya. Ini budak, ini orang merdeka, naik dulu jadi orang merdeka, terus diangkat jadi keluarga, naik lagi 1 level. Dalam waktu yang pendek orang naik 2 level strata sosialnya, dari budak menjadi bebas, menjadi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum jadi nabi, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, sayyidu Quraisyin, pemimpin Quraisy. Ibaratnya antum tuh misalnya diambil anak sama Sultan Hasan al-Bolkiah misalnya, itu kan berarti naik level kita dari orang biasa. Kecuali di sini ada yang anak sultan juga, lain lagi ceritanya. Paling banter kita sultan kalau belanja aja. Wah, belanjanya sultan. Tapi kalau benar-benar jadi sultan itu berarti harus diangkat sama seorang sultan. Ini lebih-lebih lagi diangkat oleh seorang anak pemimpin Quraisy. Quraisy itu di dalam strata masyarakat Arab itu adalah suku tertinggi dari suku-suku yang lain. Karena mereka tinggal di Mekah dan langsung punya hak, ceritanya punya hak mengurus Ka'bah. Jadi semua suku-suku Arab yang lain itu merasa inferior kalau ketemu dengan Quraisy, kecuali beberapa suku yang lain. Tapi rata-rata semuanya inferior di bawah Quraisy. Maka fatabat nafsu abihi inda dzalik, maka kejiwaan ayahnya menjadi gembira atau senang dengan keadaan itu. Wa kana yud'a, sejak hari itu Zaid dipanggilnya sebagai panggilannya Zaida ibni Muhammadin. Jadi kalau orang mau tanya sejak kapan Zaid itu jadi angkat Nabi, anak angkat Nabi, adalah saat ketika Rasulullah membawanya ke hadapan orang-orang Quraisy, menyatakan hadza ibni warithan wa mauruthan. Gitu. Bapaknya senang, bapaknya pulang dengan gembira. Kenapa? Gembiranya bukan karena anaknya bisa dibawa pulang, ditebus. Ternyata anaknya sekarang walaupun tetap tinggal di Mekah, di rumah tangga Muhammad SAW sebelum kenabian, tapi sudah secara resmi di hadapan seluruh khalayak Quraisy sebagai saksi
bahwa dia sekarang min Quraisyin, suku Quraisy resmi. Ibaratnya itu mendapatkan satu kenikmatan luar biasa. Ada suku yang antah berantah tiba-tiba naik level, jadi bapaknya pulang, pamannya pulang, bisa cerita dengan baik kepada ibundanya bahwa anak kita sekarang dari suku Quraisy. Hatta itu berlangsung sampai dengan anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat. Kalau Allah turunkan ayat berarti Nabi sudah jadi Rasul dan berarti sudah hijrah, karena ayat yang turun ini adalah surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu turun di seputar perang Ahzab 5 Hijriah. Berarti turun berapa belasan atau puluhan tahun berikutnya ketika Allah turunkan ayat suratul Ahzab ayat kelima yang bunyinya ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkat kalian itu mulai saat ini dengan nama bapaknya. Maka Rasulullah memanggil Zaid. Jibril sudah turun membawa ayat yang bunyinya ud'uhum, kami semua muslim harus memanggil anak-anak angkat kami liabaihim, dengan bin bapaknya. Maka sejak hari ini nak, engkau enggak boleh lagi pakai Zaid bin Muhammad. Sekarang balik kau sebagai Zaid bin Harithah. Antara sedih sama gembira. Lepas. Jadi berapa tahun tuh? Agak panjang. Jadi Zaid punya status sebagai anak Muhammad resmi. Baru putus ketika turun suratul Ahzab. Huwa aqsatu indallah. Itu lebih adil di sisi Allah SWT. Sejak saat itu Zaid tak boleh lagi masuk rumah Nabi, masuk bilik Nabi. Dulunya masuk, tak boleh lagi masuk. Sehingga kemudian menjadi aturan lagi di dalam Islam, dalam fikih, bahwa tidak boleh ada anak yang diangkat. Kalaupun mau memelihara seorang anak sampai dengan usia dia sudah balik, nanti harus disampaikan siapa bapaknya, siapa ibu. Tidak boleh ditutupi. Dan tidak sah juga mewariskan kepada anak angkat. Tidak ada. Kalau mau menyantuninya, boleh-boleh aja. Tapi kalau statusnya sebagai waris, tidak. Jadi nanti tidak masuk di dalam waris, tidak masuk di dalam perhitungan pembagian harta ketika bapaknya meninggal. Gitu. Okay? Gitu. Nah, itu kisah tentang Zaid. Singkat sekali sebenarnya tentang Zaid. Banyak masih nanti ketemu Zaid lagi kita. Ya, ketika nanti dia dinikahkan Nabi, ketika nanti istrinya diceraikan, itu kan sampai turun ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan kemudian Rasulullah diperintahkan Nabi untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Wah, kata Nabi, bahaya nih, nanti jadi kasus. Allah mengatakan tidak ada urusan dengan itu. Karena apa? Nah, di dalam surah Al-Ahzab juga kalau nggak salah 33, betul? Iya, ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ini satu-satunya orang selain Nabi yang dipanggil di dalam Al-Quran dengan namanya, bukan hu. Zaidun. Di ayat 37 surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat oleh Allah dan engkau pun telah memberi nikmat kepadanya. Itu maksudnya Zaid. Amsik 'alaika zaujaka wattaqillah. Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini kasus ketika Zainab waktu itu sudah tidak cocok lagi dengan Zaid. Ya. Jadi sudah mulai agak ada retak rumah tangganya. Tapi Rasulullah tetap mengatakan kepada anak ini, kepada mantan anak angkatnya tadi, ya, amsik alaika, pertahankanlah keluargamu itu atau istrimu itu, ya, alaika zaujataka wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi, dan engkau takut kepada manusia wahai Muhammad, padahal Allah lebih berhak engkau takuti.
Maka tidak lama setelah itu akhirnya itu rumah tangga Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harisah itu cerai. Falamma qada Zaidun, maka setelah Zaid selesai urusannya, maksudnya sudah tidak lagi menjadi suaminya, watara. Jadi di dalam Al-Quran itu Zaid itu dipanggil Zaid. Zaid dalam Al-Quran namanya diabadikan. Falamma qada Zaidum minha watara, setelah Zaid selesai urusannya dengan perempuan itu, yaitu Zainab, zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna waqara. Allah menjelaskan tentang hukum ini ya. Kami nikahkan setelah dia menceraikan istrinya, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan mantan istri dari anak angkatmu. Dulu di Arab itu ada hukum bahwa anak angkat kalau punya istri, istrinya haram kepada ayahnya. Padahal tidak haram. Karena apa? Tidak ada anak angkat di dalam Islam. Jadi halal. Gitu. Makanya kemudian Allah perintahkan Rasulullah untuk menikahinya, dan kami nikahkan engkau kepada dia. Haknya ini adalah Zainab, ya, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin yang lainnya untuk menikahi, kalau memang harus menikahi istri dari anak angkat mereka, karena anak angkatnya sudah di-cut di ayat sebelumnya. Begitu. Dan ketetapan Allah, wa kana amrullahi maf'ula, dan sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti terjadi, pasti benar, dan pasti ada hikmahnya. Akhirnya selesailah sudah. Itu salah satu cuplikan. Banyak kisahnya nanti di perang Mu'tah juga Zaid adalah yang syahid di situ dan lain sebagainya. Banyak kisahnya, tetapi kita fokus kepada tadi Islamnya Zaid saja. Islamnya Zaid adalah ketika dia ada di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin dari saya. Ini sekarang jam 12:57. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sudah habis belum ya? Ya, sudah habis sih bahannya. Selesai segitu saja. Ada pertanyaan mungkin 2 menit. Pendek-pendek aja pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.